Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Ahwat dimanapun Anda berada di Indonesia, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein bin Hamid Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Hajah Nur Nuning. Di sini juga hadir Cahaya Raisa dari SMK 4 Keranggan, yang senam PKL juga ada Sidik dan Alfa, dan tentu saja Atep Setiabudi dan Anis Mualim. Ada 3 kasus yang masuk yang nanti akan dibacakan oleh Mbah Janur Nuning. Kasusnya seperti apa? Pokoknya kalau kita yang menyelesaikan akan ruwet, tapi nanti insyaallah akan dibahas oleh para ahlinya ya, Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Insyaallah ada jalan keluar. Oke, Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbah Janur Nuning. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita sudah baca Al-Fatihah, alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi sehari-hari. Baik, kepada Mbak Nuning kami silakan untuk membacakan detail kasusnya seperti apa. Baik Mas Krisna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat dimanapun psikologi keluarga dapat disimak. Kasus yang masuk hari ini dari yang pertama, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu, anak lelaki saya baru cerai 1 bulan dan punya anak yang dibawa sama istrinya. Tetapi anak saya telepon gak pernah diangkat, gak pernah juga dibalas WA-nya, padahal anak saya ingin sekali berbicara dengan anaknya. Nah sekarang ini Ustadz, anak saya itu juga jadi cepat marah. Anak saya menceraikan istrinya, atau anak saya cerai dengan istrinya karena dia suka minum-minum yang haram dan suka pergi-pergi sampai sama teman-temannya ke kafe-kafe. Ustadz mohon pencerahan dan solusinya dong Ustadz, terima kasih. Ya, itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ini terkait dengan seorang suami yang mengalami kebingungan karena anak perempuannya yang sudah selesai kuliah. Saya ingin dia menikah karena sudah ada yang memintanya, tapi dia ingin bekerja. Dia bilang mau bekerja agar tidak selalu minta nanti sama suami kebutuhan dirinya. Pertanyaannya Ustadz, apakah sebagai ayah saya harus memaksa dia untuk menikah atau ikuti saja sampai dia mencari sendiri? Itu kasus yang kedua. Kemudian ada lagi satu kasus dari ibu yang punya 1 anak sudah ditinggal suami karena cerai, yang selama itu dia mendapatkan KDRT Ustadz. Nah saat ini ada yang mendekati saya, tapi saya nggak nyaman. Sudah 5 tahun saya ditinggal suami dan anak saya sekarang umurnya sudah 10 tahun. Ustadz, apakah salah kalau saya tidak menikah, tidak mau menikah lagi hanya karena ingin mengurus anak, sementara keluarga dan teman-teman ingin saya untuk menikah lagi? Dan di luar itu Ustadz, ada satu permasalahan yang ramai dibicarakan. Kasus ini bisa jadi meskipun hanya sekedar jawaban singkat. Diramai sekali di FB nih Ustadz. Laki-laki sudah menikah tidak wajib lagi menafkahi orang tuanya. Bagaimana Ustadz? Iya, kasus yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini mempersuasi kita dan memotivasi kita untuk
bisa menyimaknya dengan baik. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin was-sa'irina ala nahjihi al-qawim. Assalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Ada beberapa kasus tadi yang dibacakan oleh Ibu Hajjah Nur pada pertemuan pagi ini bersama Ustadz Abu Bakar Baraja dengan senyumnya yang selalu menghiasi wajahnya. Mudah-mudahan menjadi solusi. Sebelum menjawab, sudah menjadi solusi insyaAllah. Begitu pula dengan Ibu Hajjah Nur. Ditambah ada beberapa Ustadz di sini. Ada Ustadz Abdul Hasan Asyadzili, Ustadz Junaidi, Ustadz Lukman. Begitu juga anak-anak kita yang sedang magang. Atep, Setiabudi, Anis Mu'alim, dan seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjawab dimulai dari kasus yang terakhir yang saya anggap paling penting. Ramai di Facebook pernyataan yang saling mengcounter. Banyak wanita-wanita yang sudah berumah tangga, mereka merasa sempit dan berat kalau suami mereka harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kedua orang tuanya atau untuk salah satu orang tuanya. Si perempuan mengklaim bahwa kalau laki-laki sudah berumah tangga, maka kewajibannya hanya pada istri dan anak, tidak wajib pada orang tua. Ini sebuah pernyataan, tapi kalau kita tanya apa dalilnya, ya, dengan sendirinya dalilnya ya ketakutan, kekhawatiran seorang istri karena tidak ingin berbagi dengan ayah ibu dari suaminya. Dia lupa seharusnya dia bersyukur kepada Allah yang telah menghadiahkan seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab, peduli, hasil didikan pasangan suami istri atau hasil didikan seorang ibu. Dan dia harus tahu perumpamaan wanita ini seperti seorang yang memetik buah yang ditanam oleh orang lain. Yang menanam ayah ibunya, sedangkan istrinya menikmati buah dari tanaman ayah ibu suaminya. Oleh karena itu heran sekali kalau wanita ini nggak bersyukur ya, kepada kebaikan ayah ibu dari suaminya. Padahal kita tahu dalam Al-Quran setelah perintah Allah agar kita menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, perintah yang kedua adalah bersikap baik pada ayah ibu. Dalam Al-Quran tidak ada wasiat, pesan dari Allah agar orang tua bersikap baik pada anak-anaknya. Tapi berulang kali Allah turunkan wasiat, wanti-wanti kepada setiap anak manusia untuk bersikap baik mulia pada ayah ibunya. Kenapa? Karena air dari dataran tinggi turun ke bawah. Perasaan orang tua terhadap anak itu luar biasa. Anaknya setiap hari minta jajan, nggak pernah orang tua yang bilang nggak ada habis-habisnya. Bayaran sekolah tiap bulan, jajan yang diminta, belum minta beli ini, minta beli itu. Orang tua pernah nggak berkata, perasaan nggak ada habis-habisnya kamu? Selalu bahkan pinjam-pinjam untuk memberikan buat anaknya. Tapi kebalikannya buat orang tua. Kalau orang tua tanya, nak punya uang nggak? Di rumah nggak ada belanjaan. Si anak kasih sekali. Besok 2 kali, 3 kali. Berikutnya si anak mulai gerutu. Jangan saya aja dong bu, kan ada anak-anak yang lain. Ini kejadian. Dia merasa keberatan. Dia lupa bahwa ini kehormatan ibunya, ya, mempercayakan kebutuhannya pada anak.
yang dikandung, yang disusui, dibesarkan hingga menjadi anak dewasa, dia nggak mengingat kebaikan orang tuanya. Padahal kebanggaan buat kita kalau kita bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya. Oleh karena itu, kalau orang tua bawa teman ke rumah anaknya, dia bilang, kita mampir ke rumah anak saya. Tapi kalau anak pulang ke rumah orang tua, dia bilang, rumah saya. Kalau ngajak temannya, bilang apa? Rumah saya. Bapak kerja banting tulang, berdagang mengumpulkan uang, anaknya berpesta pora di restoran. Menikmati semua itu tanpa usaha. Ada sebuah kisah, orang tua dari rumah jalan kaki, bawa rantang, pergi ke toko. Lalu teman-temannya bilang, saya lihat kehidupan kamu prihatin. Tapi anak-anak kamu menggunakan jas, mobil mewah, makan di restoran bersama teman-temannya. Siapa yang biaya semua itu? Dia bilang, dari uang kita, dari hasil usaha kita. Kok kenapa kamu tidak menikmati juga hal yang sama? Dijawab oleh bapak ini, saya anak orang miskin, kalau mereka anak orang kaya. Jadi beda pola pikir kita. Jadi kalau kita lihat orang tua itu untuk anaknya tidak berhitung sama sekali. Bahkan ibu yang biasanya berhitung, kalau gelangnya dipinjam sama suami, gantiin ya. 10 gram minta 20 gram. Tapi kalau sama anaknya, emasnya, miliknya semua diberikan untuk perkawinan anaknya tanpa berhitung sama sekali. Oleh karena itu, hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu, haknya 3 kali lipat daripada hak seorang ayah. Maka seorang anak di saat dia berumah tangga, kewajiban dia pertama, apabila orang tuanya termasuk orang yang butuh, untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Kalau katakan dia memiliki pendapatan 2 juta rupiah, dia butuh di rumah 3 juta. Orang tuanya butuh 1 juta rupiah, berarti masih kurang kan? Maka paling tidak dia bagi 2 pendapatan dia, 1 juta untuk orang tuanya, 1 juta untuk dia. Lalu orang yang tidak beriman mengatakan, ini kalau begitu tekor, betul enggak? Dia lupa nafkah yang diberikan untuk orang tua digantikan Allah 700 kali lipat. Setiap orang kalau berumah tangga bergantung pada akalnya, bergantung pada pendapatan dan hitungannya, mati semuanya. Kita ini bukan bergantung pada usaha, kita bergantung pada Allah. Usaha hanya sebab. Berapa banyak anak yang berbakti pada orang tuanya. Bahkan untuk memberikan orang tuanya sampai minjam-minjam. Minjam-minjam untuk orang tuanya. Allah kasih keberkahan yang melimpah buat dirinya. Ada satu kisah menarik. Kebetulan ini true story. Orangnya juga belum lama ini baru meninggal dunia. Seorang laki-laki pekerjaannya apa? Mabuk sama berjudi. Dia punya usaha berjalan alhamdulillah, tapi pekerjaan dia ini apa? Kalau malam hari mabuk, berjudi, tidur dari mulai pagi sampai siang. Dan usaha dia di properti sama pendidikan sekolah. Allah kasih Mbak Nuning, apa yang terjadi? Ini orang, rumahnya selalu dikerumuni, baik itu maklar, penjual, pembeli. Bukan dia yang mencari, tapi dia menunggu. Orang-orang semua menunggu sampai dia bangun. Orang ini, begitu melek mata, yang pertama diperhatikan bukan perdagangannya, tapi datang ke ibunya. Dia periksa apa kebutuhan ibunya, masakannya, apa saja yang ibunya minta tidak pernah ditolak. Kalau dia mau jual rumah, dia tanya sama ibunya, Mi, jual jangan. Kalau ibu bilang jangan, walaupun sudah besar untungnya, dia batalkan. Kebetulan dia menikah dengan seorang perempuan mengeluarkan kata-kata yang tidak puas terhadap ibunya, yang menyakiti perasaan ibunya, langsung ditinggalkan istrinya. Dia tinggalkan istrinya karena menyakiti perasaan ibunya. Padahal ibunya nggak minta berpisah. Tapi dia lihat istrinya ini agak angkuh, bersikap mengatur, ya. Jadi apa aja harus diatur melalui dia, langsung ditinggalkan. Dia utamakan ibunya.
Allah kasih kekayaannya berlimpah ruah. Padahal kalau orang lihat, gaya hidupnya kan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kebaktian ini orang pada orang tuanya, Allah berikan rahmat yang tak terhingga. Nah, yang satu lagi, kakaknya, bangun rumah bertahun-tahun gak laku. Sedangkan ini orang yang tadi, bangun rumah baru sebentar laku. Dia bilang sama saudaranya, kamu beli rumah saya ini, saya butuh uang. Walaupun cuma modalnya. Saudara bilang, saya beli sekarang pakai modalnya, nanti kalau laku, ada untung kita bagi dua. Baru berapa hari pindah sama dia, laku. Dengan harga yang cukup bagus. Saudaranya bilang, ya Allah, saudara saya yang satu ini pemabuk, penjudi, sedangkan saya bangun malam, puasa, beribadah, ibadahnya rajin, puasa, dan tidak pernah nyenggol barang-barang haram seperti minuman. Tapi Allah kasih subhanallah seret hidupnya. Kenapa? Karena kalau ibunya tanya sama dia, kamu ada uang? Nggak ada, Mi. Lagi sepi, lagi ini. Padahal yang satu ahli ibadah, tapi karena sikapnya yang tidak baik pada orang tuanya, Allah sempitkan rezekinya. Malah saudaranya yang pemabuk dan penjudi, karena sikapnya yang baik pada orang tuanya, Allah murahkan rezekinya. Seorang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga, ketahuilah bahwa hak ayah ibunya lebih besar daripada hak istrinya. Bukan berarti mengorbankan istri. Karena ayah ibunya sudah tua, bagaimana mereka akan bekerja? Dulu dia bekerja untuk kamu, besarkan kamu. Seluruh perhatiannya untuk kamu, sekarang begitu mereka tua, kamu abaikan. Kalau mereka berkecukupan lain. Tapi kalau mereka tidak mampu, apalagi sudah usia tua, jangankan kita menolak, mengatakan saja, sudah menyakiti hati mereka. Oleh karena itu, saya beritahukan kepada para pendengar, para pemirsa, kalau Anda memiliki seorang istri yang menghalang-halangi Anda untuk berbakti pada ayah ibu, berikan nasihat. Kalau perlu, undang orang yang bisa memberikan nasihat. Tapi kalau tetap menunjukkan keangkuhannya, menolak untuk tunduk pada hukum Allah, nasihat saya, Anda segera cari pengganti. Cari pengganti agar perempuan ini tidak membawa Anda menuju api neraka. Karena wanita yang salihah, yang mendukung suaminya untuk taat pada Allah, berbakti pada orang tuanya, ini wanita yang akan membawa keberkahan, walaupun tidak memiliki kecantikan yang berlebihan. Tapi bukan berarti seorang laki-laki membolimi anak istrinya, tidak memberikan nafkah yang cukup bagi mereka. Berlaku adil, insya Allah. Dapat 2 juta dibagi 2, Allah gantikan dengan yang lebih besar lagi. Masa ragu terhadap Allah? Iman artinya percaya, yakin, dan beramal sesuai dengan iman kita. Kalau Allah berjanji orang yang bernafkah di jalan Allah, 1 dibalas 700, kalau dia betul-betul beriman, dia tidak akan ragu. Dan saya yakin istrinya pun tidak akan sama sekali ragu-ragu bahwa dia yakin dengan kebaikan suaminya pada orang tuanya akan membawa rahmat keberkahan buat hidup mereka. Dan saya merasa bersama istri saya ketika kita lagi butuh uang, saya punya orang tua koma, masuk rumah sakit, perhiasan dia saya ambil, saya jual, nggak ada masalah apa-apa. Tentu yang datang gantinya banyak, lebih besar. Dan yang paling penting, syukur dan kesetiaan. Allah jadikan rumah tangga yang seperti ini, insya Allah rumah tangga yang perlu diberkahi. Kalau uang materi, apa gunanya kalau berlebih-lebihan, tapi kita tumpahkan di tempat yang sia-sia. Jadi kalau saya lihat perempuan yang tidak syukur pada kebaikan kedua orang tuanya atau kedua mertuanya, menghalang-halangi suaminya untuk membuat kebaikan, ini perempuan-perempuan min ahlin nar, penghuni api neraka, yang mesti kita waspadai. Yang kedua, tadi ada seorang ibu punya anak laki-laki, sudah berumah tangga, kemudian bercerai, punya anak 1. Si laki-laki atau suami atau berhubungan dengan perempuan tersebut melalui telepon, tidak diangkat, melalui WA tidak diangkat. Perceraian baru berlangsung selama 1 bulan. Berarti status mereka masih dalam keadaan iddah. Seharusnya sesuai dengan hukum Allah, suami istri tetap tinggal di rumah. Si perempuan tidak boleh keluar rumah, meninggalkan rumah, ya, kembali kepada orang tuanya,
si laki-laki tidak boleh mengusir istrinya sebagaimana dalam surat Thalaq, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Tapi yang terjadi si laki-laki berpisah rumah. Mungkin dia beranggapan setelah kata cerai jatuh, ya mereka bukan lagi suami istri. Tidak, selagi belum berakhir masa 3 kali suci, status mereka masih suami istri, ya. Mereka tinggal bersama-sama agar mereka berpikir merenung apakah betul-betul sudah mengambil keputusan untuk berpisah atau belum. Begitu iddahnya hampir berakhir, ya, baru pada saat itu, ya, dengan 2 saksi disaksikan kemudian mereka berpisah. Tapi selagi pada masa iddah kurang lebih selama 3 bulan, mereka masih suami istri. Cuma tadi ada satu persoalan yang dijelaskan oleh ibu bahwa dia bercerai karena dia suka minum-minum, pergi ke diskotik, ke kafe dan lain sebagainya. Ini kata dia ini bisa kembali pada istrinya karena dia bisa kembali kepada suaminya. Kalau kembali kepada istrinya yang suka minum-minum ke kafe dan lain sebagainya, sebetulnya dia mengatakan alhamdulillah dipisahkan dari perempuan semacam ini. Karena kalau perempuan sampai katakan minum-minum ke kafe, wal iyadzubillah, ini mengerikan sekali. Ini bisa membuka pintu maksiat yang bermacam-macam. Tapi kalau laki-lakinya yang suka minum, ya, suka pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, ya pantas saja istrinya nggak tahan menghadapi suaminya. Betul nggak? Karena kalau orang minum, akalnya hilang, bisa memukul, bisa melakukan tindakan yang tidak benar. Sampai ada laki-laki yang suka minum, dia menikah dengan perempuan baik-baik, istri dipaksa untuk minum. Sampai akhirnya pisah. Jadi kalau laki-laki minum, suka berbuat yang tidak-tidak, maka solusinya ibu, minta anak ibu untuk bertaubat. Bertaubat, memperbaiki diri, kembali ke jalan Allah. Kalau dia ingin hari depannya terang benderang dan dimuliakan, berhenti minum, bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Insya Allah nanti wanitanya mungkin apa? Akan menerima kembali. Karena si wanita yakin pasti punya perasaan cinta pada suaminya. Tapi kalau menghadapi suami yang mabuk, dari mulutnya bau tidak sedap. Orang kalau mabuk kita cium bau mulutnya nggak enak kan? Kemudian bicaranya ngelantur. Bisa aja tangan melakukan apa? Dan si perempuan bertanya-tanya, jangan-jangan dia main perempuan di luar. Karena orang mabuk kan gampang berbuat yang enggak. Akhirnya bawa penyakit ke rumah. Jadi kalau seandainya anak ibu seperti ini dan suka emosi marah-marah, maka ini semua akibat dari apa? Akibat dari gangguan jiwa yang disebabkan oleh minuman, perbuatan yang tidak benar, ditambah lagi dia mengalami stres karena berpisah dari istrinya. Ini kalau seandainya yang minum-minum laki-lakinya. Oleh karena itu nasihat saya, ibu berdoa pada Allah dan berikan nasihat. Kalau kamu seperti ini sekarang kamu berpisah, katakan kamu menikah lagi, kamu akan mengalami hal yang sama. Dan minuman keras itu ummul khaba'ith, pembuka pintu segala kejahatan. Jadi bertobat merupakan jalan yang terbaik. Dan ibu jangan bosan memberikan nasihat pada anak. Juga ibu jangan suka menyepelekan, nanti juga dia berubah. Jangan. Berikan nasihat, kalau dia sudah berhenti minum, bertobat, ibu bisa datang kepada mantu ibu untuk rujuk kembali. Karena kita laki-laki aja kalau bertemu orang mabuk kita was-was. Betul nggak? Was-was kita ketemu orang mabuk. Karena orang mabuk kan kehilangan akalnya. Apalagi tinggal seatap. Coba bayangkan. Jadi ini merupakan jawaban bagi ibu. Ajak anak ibu berubah, bertaubat kembali pada Allah, dan minum bukan persoalan yang kecil. Mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran, anak ibu diberikan hidayah. Dan ibu tidak perlu khawatir kalau anak tersebut berada pada ibunya. Seandainya anak laki-laki ibu suka minum, mungkin anak tersebut lebih aman bersama ibunya. Nah, kasus yang ketiga. Seorang wanita menjanda, punya anak berusia 10 tahun. Pada saat dia menjanda, datang seorang laki-laki mulai mendekatkan diri padanya. Sedangkan dia punya trauma sebelumnya, waktu berumah tangga suaminya kadeh, suka menggunakan tangannya,
Bahkan terkadang yang lebih menyakitkan lagi di samping tangan, mulut yang culas, suka meremehkan, merendahkan. Kamu tuh beruntung kawin sama saya, kalau tidak kamu di mana tempat kamu coba. Walaupun kaya raya suaminya, kalau wanita disakiti seperti ini pasti apa? Apalagi main pukul, main tampar, dijadikan sebagai latihan tinju. Nah, laki-laki seperti ini sebetulnya kalau dia tidak bertobat, maka laki-laki tidak layak untuk kawin. Jadi pemerintah harus bertindak keras, tidak boleh menikah sama sekali. Karena kalau dia menikah bakal membahayakan orang kan. Kalau dia nggak bertobat, memperbaiki dirinya, pemerintah harus turun tangan untuk melindungi rakyatnya. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu bukan sunnah Rasul. Nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pernah sekali Allah mengizinkan laki-laki memukul istrinya, itu pun di daerah yang tidak berbahaya, seperti bagian pahanya, bagian apa, pada wanita yang membangkang, yang tidak nurut, ya. Setelah diberikan nasihat, setelah juga tidak digauli, ya, masih tetap membangkang, maka suami apa? Diizinkan memukul, tapi bukan di daerah yang berbahaya, yang tidak merusak wajahnya. Bukan memukul seperti seorang yang memukul budaknya, bukan. Ini pasangannya. Jangan siang dipukuli, malam digauli. Oleh karena itu, dan subhanallah, orang bertanya, kok Allah kejam sekali ya? Kok sampai perempuan boleh untuk dipukul? Ada satu gejala penyakit jiwa. Ada pada perempuan, ada juga pada laki-laki. Si perempuan ini mungkin semenjak kecil suka diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Orang tuanya pemabuk, suka mukul anaknya, suka ini, suka itu. Akhirnya begitu berumah tangga, subhanallah apa? Ternyata kalau belum dipukul, belum berubah. Ada sebuah kisah laki-laki bersama istrinya. Si laki-laki ngomong pelan, istrinya ngangkat suara. Teriak-teriak tanpa malu-malu depan umum. Suami merasa dipermalukan, gak tahan, sudah sering dipukul. Habis dipukul diam, langsung ke dapur bawain kopi, bawain teh, sambil ketawa. Air mata masih berlinang-linang, tapi apa? Seperti bukan dia. Nah, ini kan bahaya sekali kan? Ini penyakit merupakan bagian dari gangguan jiwa karena perilaku orang tua yang suka memukul anaknya. Akhirnya efeknya si perempuan tidak akan tunduk sebelum dipukul. Jadi kalau kita perhatikan, Allah menetapkan sesuatu bukan tanpa dasar. Allah ingin menyelamatkan apa? Menyelamatkan rumah tangga walaupun dalam kondisi sebetulnya yang paling kritis. Tapi itu bukan langsung. Pertama nasihat, fa'idhuhunna. Nggak berhasil, wahjuruhunna fil madhaji, jangan digauli. Yang ketiga baru, kalau nggak berhasil, wadribuhun. Fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah mentaati kalian, kalian nggak boleh cari-cari lagi jalan untuk mengganggu dia. Jadi Islam betul-betul menghormati wanita, menjaganya. Rasul tidak pernah seumur hidup pukul perempuan. Tapi ada sebahagian tradisi jahiliyah Arab menganggap perempuan ini makhluk inferior. Bukan orang semuanya, jahiliyah suka menganggap makhluk inferior, makhluk yang terbuat dari iga yang bengkok. Ada apa, kamu tahu apa, kamu perempuan, urus dapur, urus anak kamu. Sering begitu kan? Padahal Nabi bersikap mulia pada istri-istrinya, bahkan mengajak mereka berdialog. Mereka meriwayatkan juga riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka punya peran yang penting. Bahkan perang pun diajak. Kalau laki-laki merendahkan istri-istrinya, maka buah dari rumah tangganya pasti buruk. Tapi kalau laki-laki memuliakan istrinya, memuliakan anaknya, anak-anaknya berubah menjadi orang-orang yang tangguh. Yang punya kepercayaan diri, semangat juangnya. Kenapa? Karena idolanya ayah ibunya menunjukkan kemuliaan. Jadi dalam hal ini si ibu trauma karena pernah mengalami KDRT. Lalu ibu bertanya, apakah saya berdosa kalau saya tidak mau kawin lagi? Jawabannya tidak, ibu. Asal ibu tidak melakukan dosa. Ibu sebagai seorang wanita menikah punya anak 10 tahun, ibu paling tidak sebagai seorang wanita masih memiliki hasrat pada suami. Kalau ibu tidak berhasrat atau ibu sudah menopause, ya, ibu memilih untuk tidak menikah lagi, itu hak ibu penuh. Tapi kalau ibu masih berhasrat dan ibu bisa aja melakukan perbuatan yang salah, ya, ibu menolak kawin salah.
Karena perkawinan itu bukan kehinaan. Seorang janda menikah bukan berarti seorang janda yang tidak punya malu. Karena Nabi menikahi sekian wanita yang menjanda. Suaminya meninggal dunia, ya. Nabi menikahi wanita ini sudah tua untuk melindungi dirinya. Kalau Nabi mau ya menikah dengan wanita-wanita muda, begitu dia mengumumkan, sahabat akan bawakan putri-putri. Siapa yang tidak mau berbesan dengan Nabi? Jadi Nabi menikah dengan Ummu Salamah, dengan Sauda, dengan Sofia binti Huyai, semua wanita-wanita yang sudah apa? Tua, bukan wanita muda. Yang muda cuma satu, As-Sayyidah Aisyah. Putri dari sahabatnya. Begitu juga Hafsah, putri dari bagaimana Rasulullah menikah dengan wanita-wanita ini, di baliknya terdapat hikmah, bukan untuk pemuasan hawa nafsu. Jadi Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah di Habasyah, Rasulullah SAW, Abu Bakar melamar Ummu Salamah, ditolak. Umar melamar juga ditolak. Akhirnya Rasulullah melamar. Ummu Salamah mengatakan, waktu Abu Bakar sama Umar di mata tidak ada yang lebih baik dari mantan suami saya Abu Salamah. Waktu Rasulullah melamar, Ummu Salamah bingung. Apakah ada yang lebih mulia dari Rasulullah kan? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, menjadi pasangan kamu merupakan kemuliaan buat saya. Tapi saya ini wanita yang pencemburu. Saya takut tidak dapat menjadi istri yang baik bersama kamu. Rasulullah doakan Ummu Salamah ya, untuk menghilangkan panas cemburunya. Karena yang manusia, perempuan menjadi salah satu istri pasti apa? Suka cemburu kan? Didoakan Allah kasih menikah menjadi salah satu istri Nabi yang terbaik. Nah, Nabi menikahi Ummu Salamah kenapa? Kan bisa aja yang lain. Karena Ummu Salamah tidak punya keluarga. Dari Habasyah suaminya meninggal dunia, pindah ke Madinah seorang diri. Jadi ibu jangan merasa malu, minder kalau ibu ingin menikah. Cuma setelah pengalaman sebelumnya, ibu jangan sembarangan terima. Jangan lihat laki-laki datang pakai jas, pakai mobil mewah, itu bisa minjam semuanya. Yang perlu diperhatikan akhlak dan kepribadiannya. Kalau bisa ibu tanya, bagaimana pribadinya fulan, bagaimana akhlaknya. Ibu lihat bagaimana dia bersama orang tuanya, bersama saudari-saudarinya. Kalau perlakuannya mulia dan dia orang yang taat, mendirikan sholat, hormat kepada Allah, insya Allah ibu akan hidup berbahagia. Tapi kalau yang datang pada ibu laki-laki yang tidak jelas akhlaknya, kurang perhatian terhadap sholatnya, kemudian ada cerita-cerita bahwa dia suka main tangan, atau dia orang yang sama sekali tidak menghargai wanita, ibu jangan terima. Jadi kalau seandainya ibu mau menikah lagi, coba ibu minta orang yang dekat sama ibu bisa mengawasi dan melihat orang yang datang. Kalau laki-laki baik yang soleh, yang bertakwa, yang menghormati pasangannya, begitu juga taat pada Allah, ibu jangan sia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan dia menjadi ayah yang baik buat anak ibu. Sudah ya, Muning? Ada satu lagi tadi terkait dengan boleh mana tadi ya? Ya, iya. Dia ingin. Oh iya, ada seorang ayah memiliki seorang putri yang selesai kuliah. Selesai? Ada yang datang melamar, tapi dia menolak dengan alasan bahwa dia akan kerja lebih dulu karena takut nanti bergantung sama suami. Jawaban wanita ini mungkin dari pengalaman dia melihat wanita yang bergantung pada suami ini, seringkali suaminya berbuat semena-mena terhadap dirinya. Dianggap bahwa apa? Bahwa yang punya penghasilan kan suami. Padahal kalau suami istri harus tahu bahwa suami dapat rezeki dengan mudah, itu ada hubungan dengan istrinya. Jadi suami istri merupakan satu kesatuan, bukan hanya sekedar peran suaminya. Istri yang soleh, yang taat, yang mendoakan suaminya akan membuka pintu rezeki buat suaminya. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengklaim bahwa ini merupakan hasil usaha saya, tapi ini ada peran istrinya. Saya merasakan betul bahwa peran istri dalam keberkahan rezeki itu amat besar. Tapi kalau istrinya tidak taat pada Allah, kurang ajar terhadap orang tuanya, istri semacam ini walaupun suaminya berjuang siang malam, tapi tidak akan merasakan keberkahan dalam hidupnya sama sekali. Jadi rupanya wanita ini mungkin trauma karena dengar ya,
laki-laki sebahagian berbuat aniaya. Ada lagi yang mengatakan, kalau saya kerja, kalau suami macam-macam kita berpisah, saya punya apa? Punya pegangan. Nah, saya perlu sampaikan sama Bapak, dalam hal ini, Bapak ajak anak Bapak dari hati ke hati berdialog. Kalau perlu, ya walaupun sudah dewasa, Bapak peluk dia, ya. Rindukan dia kalau belum pulang, kenapa kamu terlambat pulang. Kalau mau pergi juga, ini membuat kehangatan di antara orang tua sama anak apa? Muncul. Kemudian Bapak dari hati ke hati tanya sama dia, apa kamu sudah punya pilihan? Betul enggak? Karena perempuan biasanya kalau sudah jatuh cinta, ya, mau kerja, mau belum kerja apa? Biasanya dia welcome, bakal menyambut. Nah, apakah laki-laki tersebut, ya, belum apa? Belum berkenan di hatinya. Bapak bisa buka jalan. Bagaimana kalau kamu berkenalan dulu? Bapak tidak paksa. Kalau kamu cocok, suka, kita lihat akhlaknya baik, sama-sama, kamu nikah. Kalau tidak, jangan paksakan. Ayah tidak akan paksa kamu sama sekali. Jadi kalau bisa, biar dia berdekatan. Kenal, lebih baik kalau buat seorang perempuan, Bapak mencarikan calon. Tapi bukan maksa. Bagaimana kalau seandainya kamu kenalan sama dia, akhlaknya baik, sama orang tua, Bapak perasaan cocok. Tapi kalau kamu tidak cocok, jangan kamu terima. Sama-sama kamu pilih laki-laki yang Bapak juga senang, ya, yang tidak merusak hubungan kita. Kamu juga Bapak pilihkan laki-laki yang senang, yang kamu senangi. Jadi sama-sama kita apa? Dan usahakan komunikasi antara Bapak sama anak kalau bisa komunikasi langsung. Jangan komunikasi melalui perantara. Anak kita peluk, apalagi anak perempuan, paling senang kalau orang tuanya peluk dengan hangat, ajak bicara dia. Santai-santai sambil makan sesuatu yang menyenangkan, setelah itu masuk ke dalam hatinya. Seperti ucapan Fadlullah, iftah qalbah yaftah lak akhlak. Yaftah lak akhlak. Buka hatinya, dia akan buka akalnya untuk kamu. Jadi kalau kita perlakukan dengan cara baik, buka isi hatinya, tanya bersama-sama, katakan bahwa ini kesempatan, Bapak khawatir nanti dia baru kembali lagi setelah waktu yang lama. Coba kamu periksa. Kalau laki-laki ini baik, taat pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Adapun soal rezeki, kamu tidak perlu khawatir. Ayah tidak menghalangi kamu kerja. Kamu nikah, kamu kerja. Asal pekerjaan yang bersih dan halal. Nah, dalam masalah ini, Bapak perlu merubah cara pendekatan. Saya merasakan betul-betul orang tua kalau dekat sama anaknya, itu semua urusan anak bakal ceritakan sama orang tuanya. Nah, komunikasi sekarang kebanyakannya agak jauh. Apalagi perempuan hidup di lembah yang lain dengan bapaknya asyik. Dengan teman-temannya asyik, malam keluar, sudah pagi kerja, kapan dia punya waktu bersama anaknya? Oleh karena itu bapak-bapak kalau sudah pulang kerja sore-sore jangan kumpul sama teman. Kumpul sama anak istrinya. Ada laki-laki bilang, ya Allah Ustaz nggak sanggup, kita baru pulang diceramahin sama istri. Nah berarti istrinya harus apa? Harus memperbaiki diri. Jangan istrinya menjadi apa? Menjadi jaksa penuntut. Dari mana? Habis ngapain aja? Uang kamu digunakan untuk apa? Laki-laki gak tahan, betul gak? Iya. Tapi sambut dengan hangat, mesra. Ya. Nanti dengan kata-kata halus kan bisa bertanya pelan-pelan. Jadi kesimpulannya, buka hati saudara kamu, buka hati pasangan kamu, insya Allah dia akan membuka dirinya terhadap kamu. Wallahu a'lam. Masya Allah Mas Krisna. Jadi wahai para istri, bakti suami kepada ayah bundanya harus kita dukung apapun itu. Sementara fahami juga wahai para suami bahwa hati-hati dengan emosi agar anak-anak dan pasangan kita juga bisa menjadi nyaman ya. Lantas dari apa yang sedang kita simak tadi, kira-kira apa yang akan diberikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak dengan telinga jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uraian yang disampaikan oleh Ustaz Husain begitu rapi, tertib, dan solution semuanya. Apalagi yang harus kita sampaikan? Dari sekian beberapa problem yang
muncul ketika bagaimana anak harus berbakti kepada orang tua, tapi dihalang-halangi oleh seseorang istri yang baru hadir. Artinya, anak tersebut tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kuatkan anak-anak kita untuk bisa dia taat sama orang tuanya, bukan memaksa agar supaya orang tua, anak-anak tersebut taat sama orang tua, tidak. Bagaimana mereka semua anak-anak ini bisa taat sama orang tua, baik, berbuat baik sama orang tuanya. Karena kita perhatikan bahwa apapun yang terjadi pada anak-anak tersebut sehingga dia bisa berbuat baik, dia bisa membela orang tuanya, karena orang tuanya lah yang bisa membela anak-anaknya. Artinya timbal balik ini merupakan satu kekuatan yang utama. Maka sejak kecil perhatikan, anak jangan disalahkan. Kalau anak sering disalahkan, insya Allah kita juga disalahkan. Nah, berikutnya adalah di mana seorang istri yang tidak ingin menikah lagi karena punya problem, punya masalah pada waktu menikah. Dia ada bayangan-bayangan yang menakutkan, bayangan-bayangan yang membuat dirinya tidak nyaman ketika ada seorang suami yang dia pernah lakukan. Begitu juga kasus yang berikut itu, yang dimana seorang sudah selesai kuliah, dia tidak ingin menikah dulu, maunya bekerja, karena ada bayangan-bayangan, bisa saja temannya, bibinya, atau ayahnya yang memperlakukan seorang istri yang tidak baik. Maka si anak akan melihat itu. Istri yang sudah menjanda 5 tahun juga merasakan bagaimana perihnya diperlakukan tidak baik. Oleh karena itu, perhatikan, memperlakukan istri dengan baik, itulah keutamaan kita. Seperti tadi sudah diuraikan sama satu sin, Rasulullah tidak akan pernah, dan Rasulullah tidak pernah memukul istri-istrinya maupun wanita-wanita yang lain. Bukan hanya memukul, berkata kasar. Bukan hanya berkata kasar, melengos kalau diajak bicara. Jadi bagaimana trauma tersebut, peristiwa yang dialami tersebut sudah menjadi bayangan dirinya, sehingga apabila dia mau bertemu kembali atau menikah kembali, maka yang muncul adalah bayangannya. Yang terbayang adalah nanti kalau saya terjadi lagi seperti itu. Sedangkan kalau si mahasiswa yang sudah selesai, yang belum menikah, tapi dia punya bayangan. Bayangannya apa? Mungkin saja tetangganya, mungkin saja orang tuanya, mungkin saja siapa saja. Seorang istri yang diperlakukan tidak baik, disia-siakan. Bukan itu saja, cerita-cerita di Facebook, cerita-cerita di WA, cerita-cerita di mana-mana. Itu yang dimana seorang wanita diperlakukan gak baik sama seorang laki-laki atau suami itu. Itu menjadi image, bayangan, menjadikan ketakutan orang-orang yang tidak inginkan. Dan sekarang lagi maraknya bukan main, bagaimana wanita harus berkarir sehingga dia bekerja terus di sana, di negeri sana. Banyak wanita-wanita yang nggak mau menikah. Yang lebih keren lagi, dia tidak mau punya anak. Lebih keren lagi, nggak mau punya anak. Dia pokoknya yang penting saya nggak mau menikah. Mau bersama boleh tapi tidak menikah. Jadi tidak punya tanggung jawab. Nggak pengen bertanggung jawab, nggak punya berfungsi sebagai seorang istri. Dia mau berfungsi untuk dirinya dia sendiri. Karir. Di situ tersiksanya. Bagaimana kehidupan kita lihat?
begitu susahnya hidupnya. Oleh karena itu kembali kepada kehidupan yang benar-benar, kembali kepada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan. Setiap manusia membutuhkan rasa nyaman. Bisa nggak dia menyaman pada dirinya? Bisa. Tapi bagaimana menstimulus agar supaya nyaman dirinya itu bisa tumbuh? Kalau dia sendiri, ya, dia bisa menyamankan dirinya sendiri, tapi tidak bisa membuat rasa nyaman itu ketika ada stimulus pasangannya, itu yang bisa membuat rasa nyaman. Jadi setiap manusia itu membutuhkan rasa aman, merasakan nyaman, betul, tapi membutuhkan orang lain. Jadi kalau dia sendiri, yakinkan bahwa dia tidak akan pernah merasa nyaman. Hidup sendiri tidak akan pernah merasakan dirinya rasa nyaman, karena ada orang lain yang menstimulus, maka munculnya rasa nyaman tersebut. Ya. Yang kedua, perhatikan bahwa kehidupan manusia tersebut adalah suatu proses di mana adanya komunikasi, adanya interaksi, adanya kedekatan yang disebut dengan kelekatan. Kalau seorang hanya nggak mampu untuk berkomunikasi dari hatinya, bagaimana dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan? Kalau seorang yang tidak pernah bisa berinteraksi, nggak lekat kepada siapapun, apa yang terjadi? Dan uniknya, mereka berkomunikasi bukan pada tempatnya. Mereka berinteraksi bukan pada tempatnya. Mereka melekat bukan pada tempatnya. Akhirnya yang terjadi adalah keresahan hidupnya. Ketika kita meletakkan diri kita bukan pada tempatnya, pasti kita resah. Kita akan merasakan resah, gelisah, karena kita melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Apalagi melakukan sesuatu bukan yang Allah tetapkan, pasti kita akan gelisah. Bukan yang menjadi milik kita, kita akan gelisah. Oleh karena itu, kembali. Sadarkan diri kita untuk diri kita agar kita tahu di mana kita harus meletakkan. Insya Allah problem-problem tersebut akan tersingkirkan. Kembali kepada diri kita, sadarkan diri kita. Apa yang menyebabkan seorang mau berpisah dengan diri kita? Seorang istri meninggalkan kita, seorang suami meninggalkan kita, karena kita tidak bisa sadar. Oleh karena itu, sadarkan diri kita agar supaya kita benar-benar mampu melakukan sesuatu pada tempatnya. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Kita masih ada waktu, rasanya masih perlu tambahan yang bisa mempersuasi kita, Ustadz Hussein, terkait dengan apa yang sedang kita hadapi. Silakan. Membawakan sebuah kisah, walaupun sudah lama dan saya juga sering menceritakan, tapi saya merasakan kenikmatan tiap kali mendengar kisah yang saya baca ini. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua ini, orang yang kerasnya luar biasa. Pada masa jahiliyah gemar berkelahi, kemudian biasa bermabuk-mabukan, ya. Hidup dengan gaya masyarakat jahiliyah. Begitu dia masuk ke dalam Islam, keimanan meresap ke dalam hatinya, begitu pula keimanan kepada hari akhir, terjadi perubahan dari cara hidupnya. Kenapa? Karena iman baru dikatakan iman kepada Allah dan hari akhirat kalau berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kita tahu bahwasannya semua perilaku seseorang, baik itu ucapannya, tindakannya, kebijakannya, itu dipengaruhi oleh apa? Kecuali yang terjadi secara refleks. Alam bawah sadar. Tapi kalau alam sadar tidak pernah
manusia berbicara, berbuat, bertindak atau mengambil keputusan kecuali dipengaruhi oleh hatinya dan juga oleh apa? Oleh pemahamannya. Nah, peran Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul SAW bukan hanya sekedar bacaan yang kita hafal, yang kita fahami, tapi di samping menghafal dan memahami, kita diperintahkan untuk mengikuti. Oleh karena itu Allah gunakan kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu di sini bukan hanya membaca, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Baru Quran akan menjadi penyembuh yang sebaik-baiknya bagi kita. Yang tadinya kasar, brutal, begitu keimanan meresap ke dalam hatinya, begitu rasa takutnya terhadap hari akhir muncul, berubah dari kasar menjadi orang yang lembut. Jadi nggak ada yang terlambat. Kita walaupun sudah tua-tua, renta, sudah putih, beruban, kalau keimanan meresap ke dalam hati kita, dia akan melahirkan perubahan yang amat dahsyat. Dalam waktu cuma 23 tahun, bangsa Arab mengalami perubahan dari masa jahiliyah menuju masa peradaban yang mulia menjadi duta-duta rahmat ke seluruh penjuru dunia. Jadi yang penting ini kita betul-betul bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita. Kemudian beralih kita mengamalkan apa yang kita fahami akan menumbuhkan nanti apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Iblis walaupun kenal Allah tapi tidak dikatakan beriman. Betul enggak? Waktu ayat pertama turun menggunakan kata Iqra, bacalah. Karena pada saat itu mereka belum kenal. Tapi setelah itu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bukan hanya baca, bukan hanya fahami, tapi ikuti. Setelah kita ikuti walladzina tadau zadahum huda. Orang kalau mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan lagi hidayahnya, wa atahum taqwahum, tuangkan ketakwaan dalam hati mereka. Satu orang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Dia mengeluhkan istrinya yang mulutnya panjang, bawel, cerewet, apalagi di hari tua kan. Perempuan kalau sudah tua, ya, apalagi terlalu capek ngurus anak, ya, biasanya emosinya lebih labil. Dia bilang, ya ambil mu'minin, ashku ilaika istitalata mra'ati alayya. Saya ngadu sama kamu ini, istri saya yang panjang mulutnya, nggak berhenti-berhenti. Sayyidina Umar diam. Setelah itu dia bertanya, istri kamu mengurus rumah kamu apa tidak? Dia menyapu di rumah, dia membuat roti. Kalau sekarang kan terigu, kalau dulu gandum mereka harus tumbuk dengan batu. Dia memasak untuk kamu, membuat roti, mengurus anak kamu, dan dia melahirkan anak-anak kamu. Dia membersihkan pakaian kamu. Lalu karena sedikit bawel di hari tua, kamu tidak tahan, kamu lupakan sisi kebaikan wanita ini. Oleh karena itu setiap kali kita bersama pasangan kita, katakan jengkel, coba berhenti sebentar aja. Kamu ingat kebaikan-kebaikan dia. Insya Allah kamu bisa memberikan maaf atas kekurangannya. Kecuali kalau kekurangan yang fatal. Dia berbuat zina, selingkuh. Tapi kalau emosi marah-marah, katakan banting pintu, emosi, piring dipecahkan, coba kamu lihat. Kira-kira selama ini hidup bersama kamu bagaimana kira-kira? Jadi jangan kita beranggapan hanya kita aja yang boleh emosi. Dia juga wajar kalau emosi, apalagi kalau terbakar cemburunya. Akalnya hilang. Dia marah, dia emosi, dia banting pintu. Ini tidak lepas dari perbuatan kamu juga. Tapi ingat kebaikan dia. Selama ini dia baik sama kamu, setia sama kamu, masak-masakan kamu, cuci pakaian kamu, melahirkan anak-anak kamu. Nah, kita sebagai manusia jangan pernah mengingkari kebaikan orang lain. Ini yang membuat Sayyidina Umar ketika dia bertanya beberapa pertanyaan, dia mengatakan saya mengalah dari istri saya. Karena istrinya kebetulan ketika ini orang mau mengadu, istri sedang marah. Jadi jangan dianggap walaupun suami keras, istri nggak bisa marah. Tetap perempuan, ya, Allah berikan kekuatan yang membuat laki-laki itu walaupun kuat, tapi kalau di hadapan istri berubah melemah. Yang membuat dia melemah karena sayang sama cinta. Bukan takut berkelahi, sayang sama cinta. Sayang ini membuat orang tidak berdaya. Betul nggak? Iya. Jadi dalam hal ini tidak ada yang terlambat.
Mari bersama-sama kita ikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, akan menumbuhkan iman kepada Allah dan hari akhirat, yang akan mengubah kita insya Allah sebagaimana telah mengubah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya bergajul, brutal. Saya lihat orang sebelum dia taat, matanya juga menyeramkan, perilakunya kasar. Begitu dia taubat kembali ke jalan Allah, mukanya terang, sorot matanya melembut. Jadi sebetulnya tadinya dipenuhi syaitan, sekarang digantikan oleh malaikat-malaikat yang mulia yang mendampingi dirinya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua, dijauhkan dari sikap kasar pada pasangan kita, apalagi pada kedua orang tua kita, pada teman-teman kita. Selalu kita memberikan maaf terhadap orang yang menzalimi kita. Kita menghubungi orang yang memutuskan, membantu orang yang tidak peduli terhadap kita, bukan karena mereka, tapi semata-mata karena Allah. Dan Allah jadikan kita sebagai orang tua yang sebaik-baiknya pada anaknya, sebaik-baiknya suami pada istrinya, sebaik-baiknya istri pada suaminya, dan sebaik-baiknya anak pada kedua orang tuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar. Dan kalau Quran adalah petunjuk yang kalau kita ikuti akan menjadikan kita istiqomah berada di jalan Allah, insya Allah ya. Mas Krisna, waktu kita habis. Ya, Iwan dan Ahwat di seluruh Indonesia, telah kita dengarkan tadi jawaban dan jalan keluar yang disampaikan oleh Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Terima kasih Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan dapat menjadi pegangan bagi kita semuanya. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.